Hari ini saya akan memperkenalkan laboratorium kami, Laboratorium Material Fungsional Maju atau Advanced Functional Materials Laboratory, salah satu laboratorium di Teknik Fisika, Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Bandung. Laboratorium kami bergerak atau melakukan penelitian-penelitian dan pengembangan untuk rekayasa material, tentunya dalam skala nano, yang diaplikasikan pada berbagai fungsi seperti untuk energi, kita melakukan penelitian di solar cell, superkapasitor, ataupun baterai, dan juga fungsi yang lain adalah sebagai sensor untuk sensor kimia, sensor gas, maupun sekarang yang sedang banyak kami kembangkan adalah biosensor. Baik, untuk berikutnya, nanti pengenalan lab akan dipandu salah satu peneliti yang bekerja di laboratorium kami, yaitu Dr. Niluh Wulan Septiani. Laboratorium Material Fungsional Maju ini terdiri dari beberapa anggota. Ketuanya adalah Dr. Suyatman, dan ada dosen-dosen yang tergabung, yaitu Dr. Ahmad Nurudin, saya sendiri, Brian Yuliarto, kemudian ada Dr. Nugraha, dan Dr. Muhammad Iqbal. Selain itu ada peneliti postdoktoral, Dr. Niluh Wulan Septiani, dan juga mahasiswa S2 dan S3 sangat banyak bergabung dalam laboratorium kami. Demikian juga ada mahasiswa dari program Pascasarjana Nanoteknologi dan Nanoscience dan Nanoteknologi yang juga tergabung di dalam aktivitas laboratorium kami. Sehingga lab kami adalah lab yang sangat aktif, yang terjadi interaksi, mendiskusikan berbagai permasalahan riset untuk menghasilkan produk-produk riset yang lebih berkualitas. Silakan mengikuti lab tour di kami. Halo, nama saya Niluh Wulan Septiani. Saya adalah salah satu staf peneliti di Lab Advanced Functional Material. Jadi di sini memang terdapat banyak mahasiswa yang terdiri dari mahasiswa S3 dan mahasiswa S2. Nah, mungkin dari sini saya akan mengajak teman-teman untuk tur bagaimana sih ruangan-ruangan di lab AFM ini. Lab AFM ini terdiri dari 3 ruangan. Yang pertama adalah ruangan utama, yaitu adalah ruangan ini. Ruangan ini adalah ruangan tempat kegiatan mahasiswa untuk bekerja, menulis, atau mengerjakan tugas. Nah, ruangan ini adalah ruangan tempat mahasiswa atau peneliti untuk mensintesis material atau membuat material, juga untuk mengkarakterisasi bagaimana fungsional dari suatu material itu sendiri. Jadi ada karakterisasi sensor gas, karakterisasi elektrokimia, dan karakterisasi optik dengan menggunakan SPR. Ini adalah salah satu alat sintesis dari AFM, yaitu yang bernama DC sputtering. Jadi DC sputtering ini adalah suatu alat untuk membuat suatu lapisan tipis di atas suatu substrat, dan lapisan tipis ini bisa berupa emas, perak, dan ito, dan material-material lain yang bersifat konduktif. Nah, kemudian ini adalah salah satu lokasi dari mahasiswa atau para peneliti yang akan mensintesis material, yaitu material basah. Di sini ada timbangan, kemudian juga ada beberapa magnetic stirrer, dan juga ada ultrasonic bed. Saya Muhammad Fadlan Raihan, mahasiswa S2. Jadi karakterisasi pertama yaitu pengujian sensor gas, di mana alat ini digunakan untuk menguji performa dari material sensor gas. Nah, pengujian sensor gas ini dilakukan dengan melakukan pengukuran resistansi dari material kita. Nah, resistansi nanti diukur sebelum terpapar gas dan setelah terpapar gas. Kemudian kita juga dapat melakukan variasi terhadap suhu kerja dari sensor gas kita. Jadi suhu yang diatur dari suhu ruang hingga 350 derajat. Kemudian nanti melalui alat ini kita juga dapat mengukur dan memvariasikan konsentrasi gas dan jenis gas yang akan dipaparkan terhadap material sensor kita.
Halo, nama saya Sarah Zulfa Herunisa. Saya mahasiswa S3 dari Prodi Nanoscience dan Nanoteknologi ITB. Di sini saya bergabung dengan Lab AFM menggunakan alat yang bernama Nano SPR6. Alat ini merupakan salah satu alat deteksi dengan sistem sensor optik yang mana menggunakan fenomena plasmonik. Di sini saya menggunakan sampel berupa emas yang mempunyai fenomena plasmonik yang selanjutnya digunakan di sistem ini. Sistem ini memiliki sumber cahaya berupa laser. Kemudian ada prisma kecil di sini, dan saat kita mengalirkan sampel nanti dari pergeseran fenomena plasmonik yang diteliti akan terjadi deteksi yang digunakan sebagai definisi sensor. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Astrid Rudiawati. Saya merupakan mahasiswa S2 Teknik Fisika dan bergabung di AFM untuk melakukan penelitian mengenai biosensor elektrokimia. Nah, sekarang ini sedang melakukan pengujian cyclic voltammetry. Bahan yang digunakan yaitu MOV. Cyclic voltammetry ini untuk mengetahui reaksi oksidasi dari material yang kita gunakan. Untuk oksidasi dan reduksinya dapat kita lihat dari pik-pik yang dihasilkan oleh alat. Untuk reaksi oksidasi dan reduksinya dapat kita lihat dari grafik arus terhadap waktu, dan kita dapat mengatur potensial yang kita berikan dari 0,1 sampai 1 mV. Halo, saya Raisa, mahasiswa S3 dari Teknik Fisika ITB. Saat ini kami ingin mengenalkan alat potensiostat dari Cortez Wuhan. Alat ini biasanya kami gunakan untuk melihat performa elektrokimia. Ada beberapa teknik yang dapat digunakan menggunakan alat ini seperti cyclic voltammetry, different pulse voltammetry, galvanostatic charge discharge, atau battery charge discharge. Biasanya di lab kami seringnya kita menggunakan potensiostat untuk melihat performa dari biosensor, superkapasitor, dan baterai. Saat ini tengah berlangsung uji elektrokimia menggunakan teknik cyclic voltammetry untuk material sebagai superkapasitor. Halo, nama saya Gilang, mahasiswa S3 dari Teknik Fisika ITB yang bergabung di Laboratorium Advanced Functional Material Laboratory. Nah, sekarang kita lagi ada di lab heat treatment, itu lab perlakuan panas. Ada alat apa aja yang ada di sini? Yang pertama itu ada oven, kemudian oven lagi, perlakuan panas. Nah, kemudian ada juga di kita tube furnace. Tube furnace-nya itu ada di belakang saya. Nah, semuanya digunakan untuk sintesis material, ada untuk solvothermal, ada juga untuk pengeringan. Nah, selain itu untuk tube furnace kita juga bisa memasukkan gas-gas tertentu ke dalam furnace tersebut. Itu saja mungkin. Terima kasih. Oke, teman-teman semua, tadi sudah menyaksikan apa aja sih yang ada di lab AFM, Teknik Fisika, Fakultas Teknologi Industri ITB. Semoga dengan lebih mengenal lab kita, bagi siapa yang ingin masuk, bergabung, kami persilahkan, atau sekedar berjalan-jalan melihat-lihat juga kami persilahkan. Semoga doakan kami juga, semoga kita bisa terus berkontribusi untuk kemajuan pengetahuan dan menyelesaikan berbagai masalah yang ada di Indonesia dan di dunia. Dari AFM ITB untuk Indonesia.